Shalom guys, balik lagi di Espresso bersama gua Christopher dari Battle Youth Bandung. Kita hari ini mau ngebahas tentang yang namanya kematian. Siapa sih dari antara kalian semua yang takut ketika mendengar kata kematian? Banyak ya ternyata. Kematian ini adalah hal yang ditakuti oleh mungkin semua orang. Tapi sebelum saya membahas ke sana, saya mau bahas sebuah cerita tentang ketika saya melakukan sebuah trip ke daerah Cilacap. Waktu itu saya nggak tahu jalan. Saya jalan dengan iman. Tapi iman saya waktu itu adalah Google Maps. Kenapa? Karena saya percaya Google Maps akan menyampaikan saya di Cilacap. Tetapi semakin lama saya masuk ke jalan yang semakin kecil, semakin jelek, berbatu-batu, belok kiri, belok kanan. Akhirnya saya berpikir, apakah jalan ini salah? Saya mulai takut, saya mulai pengen putar balik. Tetapi saya percaya gini, Google Maps akan menyampaikan saya ke tujuan. Akhirnya saya ikutin aja terus Google Maps itu. Artinya, ketika kita punya iman terhadap suatu tujuan, kita pasti bisa sampai ke sana. Nah, masalahnya sama dengan kematian. Ketika kita mau pergi keluar kota, kita pasti siapin barang yang sesuai dengan kebutuhan kita. Misalkan, kita mau pergi keluar kota 1 hari, kita pasti bawa koper atau baju untuk 1 hari. Atau kita mau menginap 1 minggu, kita pasti bawa baju untuk 1 minggu. Sama dengan kematian, kita mau masuk ke dalam kehidupan yang kekal selamanya. Persiapannya pasti harus lebih matang. Bayangin kalau kita mau keluar kota, tapi dadakan, tiba-tiba kita harus pergi hari ini juga, belum pernah packing. Pasti kita takut. Pertama, kita takut ketinggalan sabun, ketinggalan sikat gigi, takut nggak bawa sepatu, dan lain-lainnya. Tetapi kalau kita udah siap, udah prepare, pasti kita tenang, pasti kita tidak takut. Nah, makanya ketika kita mau menghadapi kematian, satu yang harus kita persiapkan, seperti apa hidup kita. Nggak boleh punya hidup tuh yang dualisme. Artinya apa? Kita pasti pakai baju anugerah, baju keselamatan, tetapi kita pakai baju yang lama, yaitu baju dunia. Di 2 Korintus 5, ayat yang keempat bilang seperti ini. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru, itu tanpa menanggalkan yang lama. Supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Kita nggak boleh hidup waktu di gereja kita rohani, angkat tangan. Tapi waktu di luar kita hidupnya duniawi. Di gereja shalom, di luar sialan. Nggak bisa kayak gitu. Artinya kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Yang kedua, agar kita siap untuk menghadapi kematian adalah kita harus hidup by faith, bukan by sight. Waktu saya lihat jalan-jalan yang semakin jelek, saya tuh percaya bahwa Google Maps itu akan menyampaikan saya ke tujuan. Karena Google Maps itu udah dirancang seperti itu. Saya nggak putar balik waktu jalannya jelek. Saya nggak putar balik waktu jalannya mulai berbatu-batu. Karena saya percaya. Bayangin kalau kita punya hidup nggak percaya sama iman, apa yang kita lihat di kondisi hidup kita sekarang mungkin akan membuat kita down. Mungkin akan membuat kita putar balik atau keluar dari keadaan kita saat ini. Jangan akhiri hidupmu atau bunuh diri atau apapun karena hidupmu sekarang mungkin terasa hancur atau berantakan. Tetapi milikilah iman di dalam Tuhan. Nah, yang ketiga, yang luar biasa adalah apa sih goal kita dalam hidup ini? Di 2 Korintus 5 ayat yang ke-9 dikatakan seperti ini. Sebab itu juga kami berusaha baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya supaya kami berkenan kepadanya. Jadi kalau our goal is to please Him atau menyenangkan hatinya Tuhan, apapun yang kita kerjakan hari ini pasti mempersiapkan kita untuk bertemu dengan Dia di surga. Tapi kalau goal kita adalah kesuksesan dunia, apapun yang kita kerjakan adalah untuk meraih itu. Siapkah kita dipanggil Tuhan besok? So guys, kalau hidup kita dipersiapkan untuk bertemu dengan Tuhan, kapanpun Tuhan panggil, kita pasti akan siap. Pasti menghadapi kematian ada ketakutan karena kita mau masuk ke tempat yang baru. Tetapi semakin kita siap, ketakutan itu akan semakin kecil. So, jangan lupa terus tonton Espresso di YouTube channelnya Yes He Is. Dan jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Dan channel ini pasti akan memberkati kamu semua. God bless you. Thank you udah nonton video ini ya. Masih banyak loh video-video Yes He Is yang bisa kalian cek di sini. Jangan lupa untuk komen dan like video ini. Dan subscribe ke YouTube channel Yes He Is Indonesia.